Oke, halo semuanya. Di sini saya Wisnu Barok dari program studi informatika dengan NIM 0022. Saya akan melakukan review film The Imitation Game. Nah, film ini sendiri merupakan sebuah film yang mengisahkan upaya Alan Turing dan tim Bletchley Park untuk memecahkan kode mesin Enigma selama Perang Dunia Kedua. Let's check this. Latar belakang dari film ini sendiri yaitu ya, untuk sinopsis singkatnya, film ini dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Martin Scorsese, mengisahkan perjalanan Alan Turing yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch yang memimpin tim Bletchley Park untuk memecahkan kode mesin Enigma milik Nazi selama Perang Dunia Kedua. Nah, nilai signifikansi dari film ini sendiri itu apa sih? Yang pertama, membantu memperpendek Perang Dunia Kedua sekitar 2 sampai 4 tahun dan tentunya menyelamatkan jutaan nyawa. Yang kedua, menunjukkan strategi dictionary attack, yakni menebak perasa umum seperti Heil Hitler ataupun Eins dalam sebuah pesan yang terenkripsi. Mengilustrasikan threat intelligence. Film ini mengambil kebebasan dramatis seperti menonjolkan Turing tunggal yang menyalai beberapa fakta seperti kolaborasi multidisiplin dan juga urutan kronologis penemuan. Oke, next. Nah, dasar kriptografi di film ini sendiri itu apa sih? Mesin Enigma bekerja dengan rotor dan juga platform untuk menghasilkan lebih dari 150 triliun kemungkinan konfigurasi untuk tiap pengiriman pesan. Nah, proses ini sendiri itu memanfaatkan prinsip enkripsi simetris yang mana penerima harus memiliki key atau kunci itu tersebut yang tepat untuk dapat mendekripsi pesan itu. Di layar kita melihat bagaimana setiap jepretan rotor dan juga pengaturan kabel yang tentunya menentukan supertext yang sulit ditembus tanpa alat bantu apapun. Nah, konsep steganografi singkat. Sebelum kita lanjut, penting buat membedakan apa sih itu kriptografi sama steganografi itu sendiri. Nah, kalau kriptografi itu berfokus pada mengajak isi pesan sehingga meskipun pesan itu tertangkap, pesannya tidak akan terbaca dengan mudah. Nah, kalau steganografi justru sebaliknya, ini menyembunyikan keberadaan pesan itu sendiri. Misalnya, menyisipkan teks rahasia dalam sebuah file, gambar, ataupun audio. Dalam film ini sendiri, fokus utama adalah dalam konteks kriptografi. Namun di dunia nyata, tentunya kedua teknik ini sering dipadukan ataupun dikombinasikan. Nah, teknik non-plain text attack. Tim Turing sendiri menerapkan teknik ini atau yang mereka sebut dengan crypt. Mereka menebak potongan pesan-pesan yang mau dipakai seperti Hitler ataupun Ains, lalu menggunakan mesin boolean untuk menguji jutaan kombinasi rotor dengan sangat cepat. Nah, inilah contoh serangan berbasis tebakan non-plain text yang memanfaatkan kelemahan dalam pola dari pesan itu sendiri. Nah, mesin bombe dan protokomputer itu apa sih? Kalau mesin bombe itu adalah mesin elektromagnetikal yang ditemukan Alan Turing bersama Gordon Weckman. Konsepnya yaitu bekerja secara paralel untuk mempercepat pengecekan antar konfigurasi pada Enigma itu sendiri. Nah, biasanya itu yang jadi apa ya, cikal bakal komputer modern sampai saat ini. Karena mampu menjalankan logik perulangan ataupun looping dan filtering data dalam skala besar. Nah, steganografi dan analisis film. Meskipun dalam film ini sendiri tidak menampilkan steganografi secara eksplisit, tapi kita bisa bilang jika Bletchley Park itu menggunakan dokumen rahasia. Mereka mungkin menyembunyikan informasi penting di dalam dokumen biasa agar tidak dicurigai. Pendekatan terbuka di film ini menyembunyikan fakta bahwa enkripsi sudah dipecahkan, mirip dengan konsep objek yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, implementasi modern yang bisa diambil dari film ini itu apa sih?
di zaman sekarang, steganografi banyak dipakai untuk watermarking seperti melindungi hak cipta dari sebuah gambar ataupun video ataupun convert channel online. Nah, contoh toolsnya sendiri seperti OpenPath untuk menyimpan file rahasia dalam gambar ataupun Silent A yang mana menyembunyikan teks pada audio. Namun ancaman beberapa ancaman yang nyata itu ya seperti malware yang dapat menyembunyikan payload di file multimedia untuk menghindari deteksi dari antivirus yang terdapat pada laptop ataupun PC kita. Nah, kembali ke pembahasan threat intelligence dan juga OPSEC. Salah satu pelajaran besar yang didapat adalah threat intelligence yang mana memahami pola komunikasi musuh lalu memanfaatkan insight tersebut. Di dalam film, setelah memecahkan enigma, sekutu sengaja tidak langsung menggunakan intelijen jadi-jadian. Mereka justru menyembunyikan hasil dekripsi tersebut agar lawan tetap menggunakan enigma. Berhasil kan? Strategi ini sama pentingnya dengan teknik kriptografi itu sendiri. Kritik sejarah dan juga dramatisasi dalam film perlu dicatat ya. Film ini sendiri kan mengambil kebebasan dramatis, satu-satunya tokoh yang digadang-gadang sebagai pahlawan tunggal. Padahal nyatanya upaya pemecahan enigma sendiri kan melibatkan ratusan orang dari berbagai belahan pada negeri tersebut. Urutan peristiwa atau timelinenya juga didapatkan untuk ya sebagai bumbu-bumbu dramatis lah ya. Konflik pribadi Alan Turing juga termasuk seperti penganiayaan yang terjadi sama orientasi seksualnya sendiri. Juga diperkuat untuk menambah dimensi emosional dalam film ini. Nah, refleksi dan pembelajaran penting yang kita dapat dari film ini, ini kita bisa belajar bahwa cybersecurity bukan hanya soal algoritma, tapi juga teamwork, manajemen risiko, pemahaman manusia, dan yang pertama, pattern recognition itu penting untuk konsep threat intelligence. Yang kedua, risk management. Ketahui kapan dan bagaimana menggunakan intelijen itu sendiri. Yang ketiga, kolaborasi lintas disiplin untuk memperkuat hasil. Jadi semuanya sangat relevan bagi praktisi keamanan informasi sampai saat ini. Nah, ini sepenggal quotes dari Alan Turing yang berbunyi sometimes it is the people no one can imagine anything of who do the things no one can imagine. Artinya adalah terkadang orang-orang yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Dan kita juga diingatkan bahwa terobosan besar dalam cybersecurity seringkali muncul dalam pemikiran yang tak terduga, bukan hanya dari seorang pakar atau ahli yang di bidangnya, tetapi juga bisa dari mereka yang berani menantang batas konvensional, dari mesin bumi hingga serangan cyber yang sangat-sangat mutakhir. Kekuatan inovasi yang terletak pada cara kita melihat peluang ataupun celah yang orang orang lain anggap itu mustahil. Semoga review film ini sedikit membantu dan memberikan insight bagi kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.